Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh-solehah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak soleh-solehah, hari ini kita akan belajar tema ya. Tapi sebelum belajar tema, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dulu yuk, supaya Allah memudahkan langkah kita untuk menuntut ilmu. Oke? Isti'dadan Ista'idu lidu'a sam'an wa ta'an. Du'aan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa ya anak-anak soleh. Nah, kita mau tepuk tertib dulu. Yuk, kita tepuk tertib yuk. Tepuk tertib. Intip, intip. Intip, intip. Tertib. Hap. Alhamdulillah. Nah, anak-anak soleh, hari ini kita akan belajar tema 6, yaitu lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 1, pembelajaran 1 dan 2, lingkungan rumahku. Oke, anak-anak soleh, tujuan pembelajaran kali ini yaitu ada muatan bahasa Indonesia, mengenal ungkapan permintaan maaf. Yang kedua yaitu mengenal ungkapan petunjuk. Nah, muatan selanjutnya adalah muatan PKN, yaitu menyebutkan lambang dan bunyi sila ketiga Pancasila. Muatan selanjutnya adalah muatan matematika, yaitu mengenal bentuk persegi dan pola pengubinan. Nah, muatan yang pertama adalah bahasa Indonesia, yaitu ungkapan permintaan maaf dan ungkapan petunjuk. Yang kita bahas terlebih dahulu adalah ungkapan permintaan maaf. Jadi anak-anak soleh, solihah, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Nah, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, jika kita melakukan kesalahan, kita harus berani meminta maaf ya. Ayo biasakan meminta maaf. Meminta maaf adalah perbuatan yang baik. Nah, perhatikan contoh ungkapan permintaan maaf Nindi kepada ibu berikut ini. Contoh ungkapan permintaan maaf. Ibu, maafkan aku kemarin tidak pamit pergi ke rumah temanku, kata Nindi. Iya Nindi, tidak apa. Lain kali jangan diulang lagi ya. Kalau mau ke rumah teman, pamit dulu sama ibu.
kata ibu. Kemudian, baik Bu, terima kasih sudah memaafkan Nindi. Iya, sama-sama Nindi. Jangan sedih lagi ya nak. Nah, itu adalah percakapan antara Nindi dan ibunya. Oke, ciri-ciri ungkapan permintaan maaf adalah terdapat kata maaf. Contohnya, Ibu maafkan aku, kayak seperti tadi Nindi ya. Ibu maafkan aku, kemarin aku tidak pamit pergi ke rumah temanku. Boleh. Kemudian, Ibu maafkan aku, tadi aku tidak sengaja menjatuhkan gelas itu. Boleh. Itu adalah contoh ungkapan permintaan maaf. Nah, selanjutnya adalah ungkapan petunjuk. Ungkapan petunjuk digunakan untuk memberi tahu cara melakukan sesuatu. Nah, berikut ciri-ciri ungkapan petunjuk. Yang pertama adalah disusun secara urut. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah halus. Yang ketiga adalah bahasanya jelas dan mudah dipahami. Nah, ungkapan petunjuk akan lebih jelas jika disertai dengan gambar. Ungkapan petunjuk ditulis secara urut dan rinci. Perhatikan contoh ungkapan petunjuk cara mencuci tangan berikut ini ya, anak-anak sholih-sholihah. Judulnya adalah lawan kuman dengan mencuci tanganmu. Caranya, yang pertama adalah basahi tanganmu dengan air. Yang kedua, tuangkan sedikit sabun. Yang ketiga, gosok telapak tangan selama 20 detik. Selama 20 detik ya. Yang keempat, bilas dengan air mengalir, lalu keringkan dengan tisu atau handuk. Nah, anak-anak sholih, sholihah, ada tugas buat kalian ya. Tugasnya yang pertama adalah buatlah 4 ungkapan permintaan maaf dan tulislah di buku tulis ya. Ditulis di buku tulis. Oke, kita ke muatan kedua ya anak-anak sholih-sholihah. Muatan kedua adalah PKN, yaitu sila ketiga Pancasila. Nah, apakah kalian masih ingat lambang sila dan bunyi sila ketiga Pancasila? Ingat gak anak-anak sholih-sholihah? Coba kita ulang lagi ya, dengan cara tepuk lambang sila. Ya, tepuk lambang sila. 1, bintang. 2, rantai emas. 3, pohon beringin. 4, kepala banteng. 5, padi dan kapas. Pancasila. Yes. Oke. Nah, sudah ingat ya anak-anak sholih-sholihah, lambang ketiga sila Pancasila adalah pohon beringin. Sedangkan bunyinya yaitu Persatuan Indonesia. Nah, oke. Anak-anak sholih, tugas kedua, kerjakan buku tema 6 halaman 5 ya.
Jadi di halaman 5 anak-anak solih itu kalian disuruh menuliskan bunyi sila ketiga Pancasila, dan kalian juga disuruh untuk menebalkan dan warnai gambar lambang sila ketiga, yaitu pohon beringin. Oke. Nah, kita ke muatan yang ketiga ya anak-anak solih. Muatan yang ketiga adalah muatan matematika. Oke, anak-anak solih-solihah, yaitu yang kita pelajari kali ini adalah pola pengumbinan. Nah, pola pengumbinan. Apakah kamu tahu segi empat? Segi empat adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Contohnya yaitu persegi dan persegi panjang. Nah, inilah contoh perseginya, punyai 4 sisi. Yang kedua adalah persegi panjang. Ini juga bedanya, jika persegi itu sisinya sama ya, sedangkan persegi panjang kedua sisinya ada yang berbeda. Oke. Nah, ini juga segitiga. Oke, anak-anak solih-solihah, untuk pola pengumbinan contohnya seperti ini ya. Ini adalah pola pengumbinan bangun persegi. Sedangkan yang ini yaitu pola pengumbinan bangun persegi panjang. Selanjutnya adalah pola pengumbinan bangun segitiga. Oke, alhamdulillah anak solih-solihah. Nah, kesimpulan kali ini yaitu hari ini kita sudah belajar apa saja ya. Yang pertama tadi kita ulang ya, ungkapan permohonan maaf. Kita harus berani meminta maaf jika melakukan kesalahan, dan kita juga harus bisa memaafkan jika orang lain berbuat salah kepada kita. Jadi kita harus saling memaafkan ya, dan meminta maaf jika kita mempunyai salah ke orang lain. Oke anak-anak solih-solihah. Oke, yang kedua yang kita pelajari yaitu tadi ungkapan petunjuk. Dalam memberi petunjuk kepada orang lain, kita harus menjelaskan dengan detail agar orang lain paham dengan petunjuk yang kita berikan. Nah, yang ketiga yaitu lambang dan bunyi sila ketiga Pancasila. Tadi lambangnya apa ya? Iya, lambangnya adalah pohon beringin. Pohon beringin merupakan lambang sila ketiga Pancasila, yang artinya melambangkan persatuan Indonesia. Dan yang terakhir adalah pola pengumbinan. Nah, untuk pola pengumbinan kali ini yaitu terbentuk dengan cara menggabungkan beberapa keping bangun datar lalu digabungkan hingga membentuk menjadi sebuah puzzle. Nah, anak-anak solih-solihah, terima kasih telah menyimak video kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya anak-anak solih-solihah. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Nah, Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak solih-solihah.